Halo Euforians, perkenalkan gue Pam dan sekarang kita lagi explore studio nih di Bandung dan lihat kita udah sama mamang-mamang Jatinangor nih depan Turas. Halo. Dengar-dengar depan Turas ini nih, lagi apa nih? Mini album ketiga workshop. Iya, kita lagi workshop untuk mini album yang akan datang ya. Mungkin 2024 ya rilisnya. 2024 ya. Kita udah ngelakuin ini 5 hari. 5 hari. Kemarin sempat 4 hari itu kita di Jatinangor di tempat kita dari mana kita berasal kali. Napak Tilas di Jatinangor. Kita workshop di sana 4 hari. Terus ini hari kelima kita pindah geser ke Bandung di studionya Abang-abang Cangcuters gitu. Numpang. Ini juga kalau nggak salah udah beberapa kali masuk ke vlognya depan Turas nih sih. Ini tempat ini. betul. Tempat ini. Dulu sempat juga ada latihan bareng sama abang-abang di Cangcuters juga di sini juga gitu tempatnya. Dengar-dengar ini ya, album ketiga ini bakal bahasa Sunda full. Apa enggak nih? Apa satu lagu? Apa gimana nih? Rencananya sih gitu sih. Enggak. Enggak. Oh enggak. Oh iya. Apa bisik-bisik sih? Akan ada satu instrumental sama sisanya bahasa Sunda sih. Betul. Oh gitu. Betul. Tapi kita banyak coba masukin unsur-unsur itu gitu. Maksudnya kayak sekarang kan apa ya, musik tuh bisa diekspor kemana gitu. Iya, kayak betul. Kita mainin musik surf kayak cuman gitu-gitu aja kan. Maksudnya kayak kita pengen yang lebih, coba deh kalau disambungin sama ini bisa nggak ya? Kalau disambungin sama termasuk kayak Sunda ini bisa nggak ya? Betul. Kita coba. Dan kita juga nggak cuman pakai bahasa Sunda doang ya, tapi kita juga jadi nggak cuman nempelin lirik bahasa Sunda, tapi kita juga masukin unsur-unsur musik Sunda juga di yang terbaru ini kayak gitu. Oke. Boleh. Oh, ada nih tambahan nih dari Kang Acil. Aman aja sih. Template sorry. Ini apa nih? Lo mau nyeritain apa nih? Masih lo sambungin lagi sama laut-laut kah? Apa nih? Soalnya kan Sunda nih. Belum kepikiran sih kalau Belum kepikiran? kalau lirik. Tapi tema musiknya udah kerasa sih. Oh iya. Apa yang kita latihanin kemarin. Tapi kalau tema lirik belum kepikiran aku ya. Iya benar. Kita sejauh ini si musiknya tuh ya udah jadi masih instrumental semuanya. Iya. Jadi kita nggak tahu surprise apa yang bakal kita Secara ini ya. dapat gitu di Secara liriknya yang real liriknya gitu. Cuma tapi kita di workshop ini lebih fokus ke musik sih, karena kita juga dibantu ada produser juga dari Ki Surya Virga dan dari White Shoes. Terus buat gitar juga kita dibantu juga sama director gitar kali ya. Ada Om Robo dari Sundancer atau Certain Beach Terror juga ngebantu dari Jogja. Jadi yang satu dari Jakarta, yang satu dari Jogja, kita dari Jawa Barat. Jadinya tengah-tengah nih pas gitu. Oke. Nah, tapi gimana tuh? Maunya bahasa Sunda nih, tapi liriknya belum ada nih. Jadi bahasa Sundanya di mana nih? Nanti dilirik kalau dirilis. Oh, oke. Ada satu rilisan Udah keluar. tapi dalam bentuk vinyl. Jadi kita belum rilis di digital. Jadi teman-teman yang emang dengernya di digital doang belum denger sama sekali mungkin. Sama rilisan itu nama judulnya Lasut Nyanggut. Lasut Nyanggut. Jadi artinya tuh gagal bersambut gitu. Gagal bersama. Oke. Sekarang kayaknya kita lanjut dulu nih ke, kita tuh mau nanya nih sebenarnya. Panturas kan sekarang apa ya? Udah beda nih sama 2-3 tahun lalu gitu ya. Maksudnya kayak sekarang manggungnya udah di mana-mana gitu. Itu kayak lo semua kayak ngerasain, oh ini nih Panturas nih bisa jadi apa istilahnya kayak kerjaan gue juga nih, ataupun apa nih? Ini kapan sih sebenarnya turning point-nya gitu? Kapan? Kalau saya sih kemarin pas workshop ya. Ya, hidupnya indah banget. Itu kemarin seminggu kemarin indah banget sih kita. Makan teratur 3 kali sehari. Ada produser sampai ada gitar director kan. Betul. Rada gini band-bandan. Sama ada koki. Ada koki, terus kita dari pagi sampai sore main musik gitu kan. Itu udah Kalau secara karir kali ya. Kalau secara karir sih kita tahun 2019 ya 19 mungkin ya. Yang bisa jadi kita bisa hidup dari sini nih. Iya. 18 akhir ke 19 lah itu udah mulai wah ini udah jadi ini juga nih, maksudnya udah bukan cuman sekedar hobi gitu, tapi jadi tempat kita nyari rezeki juga. Kalau kata Acin apa?
kita jadi teman-teman berbagi takdir. Rekan-rekan berbagi takdir gitu sekarang. Kalau yang dulu ya cuma teman tongkrongan di kampus, bikin band, seru-seruan udah gitu. Kalau sekarang udah jadi tetap seru-seruan, cuma jadinya akhirnya kita jadi berbagi takdir bersama gitu. Berarti itu mulai dari album Ombak Gunung Asmara apa Mabuk sebelumnya Laut lagi nih? Sebelumnya lagi. Mabuk Laut udah mulai kayak gitu ya. Oke. Terus ngomongin ini nih anakan musik lagi nih. Kan kemarin abis rilis nih merchandise yang ini nih. Iya. Dengar-dengar langsung sold out. Betul. Tapi Alhamdulillah. kemarin dengar-dengar ini nih rame nih di Twitter. Iya. Kalau kita mah lempar isu aja ya. Biar orang aja yang ribut. Iya, kita kalau lu sadar kita tuh kita nggak ikutan ributnya. Jadi maksudnya kita cuman ngasih tauin kalau ya baju kita ada yang ngebikin fake-nya gitu. Terus dijual cuma 80.000 gitu. Baju kita harganya 210.000. Dijual cuma 80.000, dibikin fake-nya. Terus ya kita bilang kita kasih awareness lah untuk ya lu kalau bisa support band dengan beli merchandise originalnya kayak gitu. Udah sampai sana doang Panturas tuh. Tiba-tiba kok gue bawa tidur kok rame gitu orang-orang. Ya kita nonton aja sisanya udah kita liatin aja orang debat apa gitu tontonin aja sih. Tapi gimana nih berarti pendapat lo sama bootleg-an yang kayak gitu tuh? Kan udah isu lama juga tuh sebenarnya. Iya. Tapi sekarang nih lo ngerasain Sebenarnya juga nih. bootleg dan fake tuh hal yang beda. Hal yang Jadi berbeda. Kita banyak belajar juga di sini. Iya, betul. Ada bootleg, ada fake. Iya. Kalau bootleg tuh kan desainnya Fan-made. Iya. Original fan-made. Desainnya bikinan sendiri atau fan-made, tapi bukan official rilis dari band. Iya. Kalau fake tuh ya udah Tumplek-blek. tumplek-plek ada merchandise official dari artis. Tapi bukan artisnya. Yang rilis bukan artisnya. Jadi ya cuma nyomot desain aja udah Betul. dijual dengan harga yang lebih murah ya orang lari ke sini gitu. Nah, yang kita mungkin kemarin kita concern tuh dalam satu baju ini Iya. ada banyak rezeki dari orang-orang yang membuat ini gitu. Bukan cuma band doang, tapi ada ilustrator, ada konveksi. Ini konteksnya original merchandise ya. Merchandise ya. Ada bandnya, ada ilustrator, ada Ekspedisi. ada yang nge-pack-nya. Banyak lah. Jadi kalau ditarik muaranya tuh sampai akhirnya ada di tangan kalian ini buat euforia yang nonton. Kalau kalian tahu saat kalian mendapatkan merchandise band itu tuh dari hulu ke hilirnya tuh banyak tuh. Iya benar. Dan itu ngasih rezeki juga ke banyak orang. Iya, Bukan cuma uangnya ke band doang nih. Jadi dari mulai yang itunya tadi ya, yang ngeproduksi, yang ngedesain, yang ngirim itu, dan karena kita itu tim kita sendiri dan itu kita bayar juga gitu, nggak CSR gitu kan tidak ada makan siang yang gratis kan, gitu. Jadi ya udah. Kalau di Jogja. Kenapa tuh? Di Jogja ada apa tuh? Tahu sih. Nah ini lempar isu doang. Iya, misalnya. benar. Itu Begitu. panturas banget. Di komen ini rame lagi. Oh ya, kalau Bang Kuya sendiri kan lo juga ngedesain dan lain-lainnya juga ya kalau nggak salah. Nah, ada nggak nih merchandise ke depan yang bakal lo buat sendiri gitu buat depan Turas? Gue terdekat karena ini rame, gue bakal bikin ini dengan warna yang beda. Oh gitu. Dan emang FYI Kuya sering banget ngedesain sendiri merchandise Panturas. Oh emang. Iya. Kalau ini, kalau yang ini? Yang ini juga, ini gue yang bikin. Gue karena bosen dengan desain kaos kali ya. Jadi ya udah, band tuh bikin merchandise kaos biasa, T-shirt. Yeah. gitu. Sablon aja udah, satu warna, dua warna. Nah, gue pengen bikin yang beda aja gitu. Bahannya knit gitu. Terus ya orang yang masukin juga jadi susah gitu. Coba lu mau bikin fake kayak gini PR. Ya kan dan nggak mungkin dijual 80.000 juga gitu. Emang ini 80.000. Gue cari vendornya yang bisa 80.000 bikin kayak gini udah mau untung nggak mungkin ada gitu. Jadi Oh iya. Ini kan kita lagi di studionya di Changcuters ya. Betul. Kalau nggak salah kan di belakang ada ini ya, ada warung ya. betul. Kayak pada ini nggak sih, mau nongkrong situ aja nggak sih? Boleh. Boleh kali ya? Geser. Ya kita geser dulu kali ya. Boleh. Biar bisa ngerokok kali ya. Sekalian Iya, ya. bener. Langsung aja kita. Lewat sini bisa nih mas? Bisa. Oke, siap. Let's go. Salah jalan. Ini kan nyantai. Enak ya, bisa ngerokok juga. Untungan. Untungan yang baru sih.
Ada lagi. Banyak. Oh. Ini emang lo pada biasanya begini nih, kalau lagi kumpul nih, nongkrong aja gitu. Ya, kalau beres manggung tuh vendor udah balik kita masih bisa di venue. Kita tuh manggung sejam misalkan ya, nongkrongnya tuh bisa 2 jam. Buset. Dan yang paling pecah waktu itu nikahan Acin. Kenapa Waktu tuh? nikahan Acin itu kita nongkrong di venue nikahan Acin sampai vendor udah beres-beres tenda, sampai udah ada orang lain datang mau survei venue. Buset. Kita lagi masih nongkrong aja. Ini udah orang beda nih, kita harus pulang nih kayak gitu. Jadi itu yang repotin. Kalau emang suka nongkrong aja. Tapi kalau nongkrong kayak gini tuh berarti emang dari sebelum ngeband atau gimana tuh? Iya sih. Kita bisa bikin Panturas dengan format kayak gini tuh gara-gara nongkrong sebenarnya. Nongkrongan kampus. Awalnya gue bikin band, terus ngajak Ijal. Terus ada sebelumnya ada yang ikut juga, cuman cabut. Nah, top of mind gue adalah orang-orang yang sekiranya gue ajak nongkrong enak. Nah, ajaklah mereka berdua ini. Junior kuya. Iya. Berarti bukan gara-gara skill, bukan gara-gara apa tuh? Enggak juga sih. Max skill. Iya. Udah kalau skill, skill di kampus lebih banyak yang jago. lebih banyak yang lebih jago. Kru-kru kita lebih jago dari Iya, benar. Lifeguard depan terus tuh lebih jago menang Buset. kita. Itu FYI fun fact-nya ya. Nah tapi kayak kan berarti awalnya dari nongkrong dulu tuh, terus bisa jadi ngeband alias cari duit lah istilahnya. Itu pernah ada nggak tuh kayak slack-slackan gitu kan? Soalnya kan tadinya nongkrong nih, tiba-tiba fokusnya jadi cari duit kayak apa gitu. Terus di Naparep. Kalau Ada nggak tuh? BT-BT mah pasti ada lah ya, nggak mungkin Oh, lah, nggak yang kita mulus banget gitu. Tapi ya nggak pernah jadi masalah yang panjang. Kita nggak salah itu kok. Ini karena depan kamera aja. Oh oke. Kamera aja kita Iya, bisa soal bonding. Buset. Enggak, jadi gini. Contoh kasus nyatanya deh. Kemarin waktu lagi workshop, Ya. gue meeting kerjaan kantor terus gue ketiduran. Iya. Anak-anak workshop bete nih, gue tahu anak-anak pada bete, gue kelihatan sama gue, tapi udah malamnya ya udah tawa-tawa lagi gitu. Dan Oh, itu gitu. dan itu dibahas, diobrolin. Gue sebenarnya bete sih sama lu tadi gitu. Segala macam. Tapi dan maksudnya term sih juga gue tahu bete cuma ya udah ya, karena dan itu juga hal-hal kayak gitu sering terjadi di kita lah, apa telat lah segala macam gitu. Pasti ada BT-nya, kayak waktu itu Kuya pernah telat datang. Iya, itu. Rokoknya ketinggalan. Oh iya boleh tuh. Ditaruh aja semua. Indonesia. Kasih ya. Tapi gue baru nyobain ini loh FYI dan ternyata Gimana? enak-enak. Rasanya gimana nih? Iya, jadi apa namanya? Ringan gitu. Enak sih. Cocok ya? Cocok, boleh. Kalau Arijal nih Apa tuh? nggak nyoba nih? Ya nyoba ini aja sih dari teman-teman. Pasif. Lanjut mungkin ya. Terus kayak selek-seleknya Panturas tuh kayak gimana sih? Maksudnya dari sini dulu terus kayak ke teman-teman apa lifeguard juga. Selek-seleknya tuh sampai Lifeguard tuh yang selek mulu. Iya, Terus tuh tim produksi kita yang suka berantem. Buset. Tapi abis itu juga ya udah beres kerja, Nah, tawa-tawa lagi. Oh, iya. Berantem teknis. Berantemnya ada inilah maknanya lah, nggak personal gitu. nggak ada, Nggak Nggak ada ya? Nggak ada ya? nggak pernah ada karena Dibawa bercanda lah. dan gue pribadi sih menurut gue ini kan sekarang udah nggak cuma jadi hobi doang, Ya. mesti jadi bagian dari pekerjaan juga gitu. Nah, Jadi benar. kalau nggak fun apa bedanya? Karena gue masih ngantor ya, Ya. maksudnya ya mending gue kerja kantoran doang aja kalau ujung-ujungnya nggak dapat fun hobinya. Jadi gue berusaha membuat lingkungan di Panturas tuh masih tetap fun, tetap seru. Jadi makanya kita sih kalau ada apa-apa ya ngomong aja gitu. Iya. Tapi sebelum mikirin diri sendiri, lihat buat bareng-bareng dulu gitu. Iya. Enaknya gimana sebelum ngomongin ego sendiri gitu. Iya, jadi ya kita lebih ke yang jarang mengambil keputusan personal gitu loh Panturas. Iya, iya, Jadi iya. kalau ada yang nggak suka, ya kita omongin lagi aja nih, enaknya digimanain. Nggak pernah yang kayak juga ini ya, karena pernah terjadi mau kayak gitu, juga akhirnya nggak deh. Jadi ujung-ujungnya malah jadi menimbulkan calon-calon konflik tuh kalau kayak gitu. Jadi kita ya, kalau kayak gini gimana gitu. Ya. Musyawarah mufakat ya, Iya, Panturas ya. betul. Nah, kan lo semua nih berawal dari nongkrong ya. Ada dong lagu yang lo bikin waktu nongkrong gitu. Ada nggak? Ada sih ada. Gua nulis Gurita Kota tuh waktu nongkrong tuh di Cakyus ya, di tempat kopi gitu di Nangor. Apalagi ya. kuliah ya, Terus kayak banyak cetukan-cetukan di tongkrongan yang aduh ini lucu deh kalau dibikin lagu gitu. Kisah tentang ini bisa dijadiin lagu kayak tapi
nggak yang secara langsung dibahas gitu, jadi kayak metafor apa gitu buat ngegambarin Bikin fiksi. Dan bikin bahkan fiksi. kita kayak lagu ada band Playboy itu liriknya bikin bareng sama Oscar lagi nongkrong, jadi udah bikin tiba-tiba Oscar datang bikin bareng gitu. Banyak karya-karya tercipta tuh dari nongkrong gitu, kayak bahkan kayak bisa kerja sama siapa gara-gara nongkrong gitu. Ini Euphorians yang menonton ini harus tahu, selain bisa bikin inspirasi, nongkrong itu juga bisa bikin rezeki soalnya. Benar. Gue beberapa kali soalnya maksudnya dapat kerjaan karena kita nongkrong gitu. Kayak gue kantor gue yang sekarang nih, kerja di kantor yang sekarang, ya karena dulunya kan yang ngajak gue adalah lu ketemu tuh kita nongkrong bareng, kayak gitu, kenal di nongkrong. Jadi Lagi habis beres manggung Pantura. iya, gue mau bantu gitu. Jadi jangan menganggap nongkrong itu selalu negatif. Benar. Karena banyak yang ngerasa nongkrong tuh nggak ada faedahnya gitu. Ya emang nggak harus selalu nongkrong ada faedahnya. Cuma lu nggak tahu kapan opportunity itu datang ke lu. Maksudnya bisa beli nongkrong. Gitu. Tapi kalau di Bandung sendiri tempat tongkrongan lu di mana sih? Yang paling depan turas tuh. Red Studio. Studio ya. Itu apa tuh bentuknya kayak gimana tuh? Biar ada gambaran. Euphorian. Rumahan gitu. Studio rumahan. Itu dulu base camp pertama kita sebelum kita pindah naruh gudang di Jakarta. Dulu kita di sana. Itu tuh soundman kita si Hadian itu dulu operator rekaman di sana. Sampai sekarang ya, operator rekaman di sana. Jadi kita naruh di sana. Jadi pun titik kumpul pun di sana. Jadi mungkin kalau ditanya yang paling panturas banget dipakai nongkrong, itu sih nomor 1 sih. Itu Kalau makan ini sate asin. Sering banget teman sate asin banyak. Pernah ikut semua, Lalu sekarang udah punya baby Iya. gitu. Nah, terus kayak soalnya tuh gimana ya? Gue tuh ngeliat depan turas tuh flawless aja gitu. Kayak lo nongkrongnya nongkrong kayak gitu. Gue tuh malah bingung gitu. Itu sebenarnya emang pelepasan lo, kan ada yang kerja juga nih. Ada yang kerja juga nih. Emang pelepasan lo tuh di sini apa lo juga ada mindset ini tuh kerjaan apa ya yang utama gitu. Gue kenapa makanya gue sebenarnya nggak terlalu mau menyebut kantor itu adalah pekerjaan, tapi makanya terms yang Acin bilang tadi di tahun down ke ya rekan atau teman-teman berbagi takdir gitu. Iya. Gitu. Karena kalau konsepnya jadinya kita ngomongnya ini murni kerjaan, ya itu funnya jadi nggak ada menurut gue gitu. Jadi ya udah kayak lu ngantor. Iya. Jadi datang kerja pulang, datang kerja pulang gitu. Nah kalau gitu gue sih ya berusaha pribadi gue untuk membuat hal itu nggak terjadi gitu. Jadi ya seenggaknya biar latihan deh ada masih ada nongkrongnya dulu walaupun cuma sebatang. Benar. Nongkrongnya gitu. Tapi seenggaknya ada ngobrolnya dulu. Atau sebelum latihan juga ada ngobrolnya dulu gitu. Iya. Ya kayak apa namanya? Kita nggak mau jadi ini sebuah aktivitas 9 to 5 gitu ya. Iya, betul. Walaupun kita kerjanya itu 5 till 5. Iya. Tapi seru. Tapi seru. Ya, tanggung jawabnya tetap dikerjain. Sisanya senang-senang Betul. Dan gue selalu ingat kata-kata Acin nanti itu. Apa tuh? Ya jangan salahin kita kalau kerjaan kita menyenangkan gitu. Iya, lu kalau orang lihat lu kayak jalan-jalan mulu ya gitu segala macam. Ya jangan salahin kita kalau kelihatan depan, tapi ya ini bagian dari Capek mah capek. ya capek ditanya. Apalagi capek. kalau kayak gua Minggu Jumat bangun di mana, Sabtu bangun di mana, Minggu bangun di mana, Seninnya kan gua langsung ke kantor gitu. Iya sih. Jadi ya tapi nggak dianggap yang capek. Jadi beban banget itu manggung jadi beban gitu sih. Tapi berarti kayak teman-teman lo yang apa ya, kan ngelihat lo kerja juga gitu tuh bagi waktunya gimana sih? Maksud gua kayak kan nih kita lagi mau bikin album ketiga atau misalnya fokus dong atau apa kayak gitu ada nggak sih? Obrolan kayak gitu. Ada. Iya. Karena kalau kayak gua gini kayak kemarin waktu seminggu ya gua sambil kerja juga gitu. Oh, iya. Jadi justru kalau gua anak-anak berusaha mengerti jam gua, jadi kayak gua bentar meeting dulu ya kayak tadi deh. Iya. Gua meeting dulu bentar ya kayak gitu segala macam, dan gua pun meluangkan waktu juga buat anak-anak gitu. Jadi ya gua seminggu di Jatinangor ya gua tahu kapan gua harus kerja sama Panturas, kapan gua harus kerja sama kerjaan kantor. Ya bagi-bagi waktu sendiri aja sih kalau gua gitu. Bahkan gue kayak nambah waktu kerjaan malah. Kayak pernah gue bulan-bulan lalu lah Panturas doang nih. Jadi kayak kerjaan gue ya weekend gitu. Senin sampai Kamis tuh nggak ada kerjaan. Terus kayak aduh ngapain ya? Gue sound sendiri ngapain? Dan maksudnya FYI juga depan Panturas tuh semuanya punya kesibukan di luar. Band Ijal punya usaha buat box, jadi flight case buat para alat musik dan alat makeup segala macem. Terus Uya freelance desain juga, sempat punya kantornya juga. Adin punya
tempat makan juga gitu. Iya. Jadi ya emang kita nggak semuanya ngeband doang, Iya, tok iya, murni 100% gitu. Karena jadi bosan gitu loh, kayak Senin sampai Kamis nggak ada kegiatan, jadi gue kayak nyari sesuatu yang bisa diceritain aja gitu. Diambil repot. Pas diambil repot sendiri. Itu kerap terjadi tuh kayak gitu. Nah, oke nih, kayaknya udah lumayan panas juga nih kayaknya. Gimana nih? Balik ke video lagi? Belum lagi, sempat dulu tapi. Boleh. Ini masih ada nih. Masih ada. Sok. Pak. Asik. Jadi gue mau nanya nih, sebenarnya lo tuh pada mau dilihat penonton lo tuh kayak gimana sih? Entah ABK, apa entah bukan juga? Itu tuh Dia kayak cuma pengen keren. Serius, kita tidak ada potensi kemana-mana, yang penting keren. keren aja. Udah gitu. Tapi yang gue lihat tuh kayak lo punya fashion statement juga gitu loh, kayak yang gue lihat ya. Misalnya kayak Bang Kuya topi kayak gitu. Terus sekarang Bang Rijal juga topinya udah begitu terus kan. Lo juga nih Mas Gugun udah pakai kacamata hitam tuh, celana pendek. Saya sih lebih ke belel ya. Lebih ke sebenarnya nggak yang kita rencanain. Kuya kalau Kuya mungkin emang dari awal Panturas jalan tuh Kuya udah pakai topi kayak gini. Iya. Kalau kayak gua sama Ijal gitu pakai kacamata, nggak yang kayak lu pakai kacamata terus ya biar jadi gogon depan turas. Lu Ijal pakai topi fedora terus ya biar jadi Ijal depan turas. Itu Acin celana pendek terus nggak gitu sih. Karena tapi emang secara nggak kita sadari kayak Ijal pas pakai topi ini ternyata kita cocok aja lu pakai topi ini bagus ya gitu. Akhirnya dia awalnya malas nyisir. Kalau gua awalnya pakai kacamata karena emang gue ngerasa lebih pede aja kalau pakai kacamata karena kan gak kelihatan, gue bisa ngeliat siapa aja gitu ya. Iya, benar. Temannya itu ya. Beda arah ya. Juling. Peleng. Enggak, jadi kalau gue ya gitu dan akhirnya ya udah jadi pakai kacamata terus. Jadi mau gelap juga gue pakai aja terus gitu kacamatanya. Kalau kayak Acin, celananya beliau semua jadi. Sama Rijal gitu dong celana pendek kayak lu udah. Karena sering gitu, jadi kalau nggak pakai Ada yang aneh malah gitu. ditanyain gitu. Iya. Tumben Pak topinya nggak topi gini gitu. Tahu nggak? Si Acin sering tuh kayak celana panjang. Oh celana pendek sih. Iya. Gitu. Jadi secara nggak sengaja terbentuk fashion statement-nya gitu. Iya. Kalau awalnya padahal Ada vendor panggung waktu manggung di Bogor kayaknya. Kenapa tuh? Oh pakai celana panjang bukan Acir Panturas nih guys. panggung sampai udah gitu. Padahal kalau kita justru ya awal berkarir itu fashion statement kita tuh malah yang standar banget pakai baju pantai. Itu nggak ada, kayak gini-gini nggak ada. Iya. Gitu. Jadi tiba-tiba ya udah kita terjadi berjalan ya udah gitu. Jadi sekarang kayak gini. Berarti kayak ini daily lo juga kayak gini nggak? Kalau kurang lebih lah. Kalau gue kayak kacamata hitam sih akhirnya jadi hampir setiap hari dipakai aja. Kecuali malam-malam kalau gue ganti. Iya. Gitu sih. Kelihatan juga kalau malam, Pak. Tadi sebelum kita nge-take ini aja ada cuma ganti kaos doang gitu. Iya sih, bener dari, sih. dari kaos ke kayak ginian udah gitu. Sisanya atas sampai bawahnya udah sama semua. Iya sih. Lanjut kali ya. Gue juga mau nanya nih tentang gear-gear yang kebetulan ada juga nih di sini sampai sana. Gear-gear yang lo pakai itu sebenarnya ada nggak sih yang dari awal sampai akhir, bukan akhir ya, maksudnya kayak sampai sekarang gitu yang masih lo pakai? Entah lo modif-modif doang ya? Kalau gue sih ini sih nih. Kalau gue nih snare ini nih. Ini snare pertama beli karena Panturas. Jadi kayak Jadi kayak gue ngutang itu sama Panturas. Lunas belum? Udah. Baru ya set drum yang lain baru lunas. Dan belum lunas ya kalau yang drum belum? Udah lunas. Udah. Udah lunas, alhamdulillah. Kita emang ada koperasi simpan pinjam Iya, dulu. benar. Gitu. Di Panturas ada itu. Karena ternyata waktu kita udah mulai serius ngeband kita baru sadar kalau mahal ya alat-alatnya ternyata gitu. Termasuk nih gitar-gitar sama bass Iya, nih. di sini jadi nih. kalau gitar sama bass enggak ini Baru ini lumayan. Yang ini baru. lah. Maksudnya jadi ini gitar Acin. Is boleh tuh. Ini Yamaha SGV 500 300. Jadi sebenarnya kalau Tapi yang dari dulu ada sampai sekarang mah pedal pedal reverb. Sampai aus tuh. Iya, kalau alat-alat tuh hampir semuanya baru sih. Jadi tapi kita kalau gitar dan bass tuh punya satu moodboard yaitu gitar dan bass kita tuh pakai alat-alat yang offset disebutnya atau miring-miring atau enggak bentuknya enggak lazim lah mungkin. Iya Offset sih. offset atau aneh gitu kayak
Banjo. Ini kayak telur nih. Ini gitar hijau. Ini hitungannya nggak offset. Gak offset cuma bentuknya tidak lazim. Cuman orangnya offset. Iya benar, ini offset. Bass gua juga offset. Nggak bisa diberdiriin kalau. Ini bass gue Univox High Flyer. Terus hijau tuh Vox Teardrop Ya, teardrop. 2001. Ini punya Acin tuh tahun berapaan, punya gue tahun 70. Terus emang ya udah alat-alat ini semua purba. Alat-alat purba kala semua gitu. Jadi kita nggak ada alat-alat kita yang kelahiran umur tahun 2020 nggak ada. Minimal 10 tahun lah. Iya, minimal paling muda 10 tahun. Tapi wishlist ada dong? Apa enggak? Ada. Apa tuh? 8 string. 8 string lagi berapa? 12 string. Wah, kayaknya Enggak ya? terlalu grande buat Panturas. Terlalu eksperimental. Terlalu eksperimental karena kita tidak pretensius ya. Yang penting aneh aja kalau kita. Yang penting aneh. Apa tuh? Yang keren kan. Acin punya sih Apa? Dream Gear lu. Apaan ya? Ini Disco. Oh, iPhone Wheelchair tapi nggak offset. Iya nggak offset, cuma dia pengen iPhone Wheelchair. Kalau gua pengen banget ntar munculin fotonya ya di sini. Editor. Tolong editor ya. Ntar. Kalau gua pengen Fox Phantom ada. Fox Iya Phantom. tahun 60-an kali itu. Gitu ya. Emang ada bassnya? Ada cuy. Joy Division. Kalau gua kan ada mic-nya ini. Oh iya lupa. Kalau gua dan Electro Dead on 67 ada yang bentuknya offset kayak gitu lah. Kayak gitu lah, aneh lah pokoknya. Kalau Uya? Gua drum yang bentuk kicknya menyon. Iya. Ada. Kalau Apa tipenya Fox Telstar ya? iya, kalau yang ada sekarang Fox Telstar. Kalau yang jadulnya Trixon nama ini. Trixon apa ya? Trixon Mandela atau Telstar gitu. Jadi kalau Kuyo udah pakai drum itu resmi satu band depan terus alatnya menyon semua. Gitu nggak ada yang lurus gitu. Jadi itu sih dream gear kita ya. Gear ya. Ya insya Allah 5 tahun lagi kebeli semua ya. Amin. Amin. Aminin namanya. Amin. Jamaah. Sekarang kalau gear kan udah tuh, tapi mau manggung di mana lokasi ya maksudnya ya? Lokasi. Lo ada kebayang nggak sih? Atau emang ada target nih mau ke luar ke atau apa ke gitu-gitu? Kita pengen jadi band Keren. apaan ya? Di mana ya? Gue yang terbaru gue pengen di ini sih, yang Las Vegas itu yang baru tuh, yang di Sphere itu. Oh, yang main bundar Yang tuh. itu main. iya. Wah itu keren banget sih, bikin seolah-olah di neraka gitu manggungnya. Bisa tuh, bisa. Iya, kayak visual backgroundnya bisa. LED-nya segede gedung ya. Karena itu LED-nya segede gedung, Iya, keren iya. banget. Yang kemarin terakhir si YouTube tuh YouTube. bagus banget gitu. Kita tahu Iya, bisa kelihatan di padang pasir yang gitu-gitu kayak sama. situ sih. Aduh kalau gue ditanya banyak banget sih yang lain deh. Nah, kayak Bawaan Apa dream tempat atau venue gitu. atau lo mau main kayak di hutan Kayaknya. kayak gitu tuh. Fuji Rock pengen gua kemarin. Fuji Rock ya? Fuji Rock. Vibe main di gunung dengan apa ya? Orang-orang yang sambil camping itu seru banget sih kemarin. Kayak kalau Panturas di sini kayaknya seru deh. Lu mana Jal? Ini pengen set yang kayak sama bukan orkestra brass section gitu. Brass band gitu ya. Brass band, big band. Tapi kitanya pakai jazz gitu aja semua hitam-hitam dan yang nonton pun Just lab. ya goblok. Dan yang nonton pun nggak harus pakai jas juga tapi rapih gitu, minimal pakai kemeja gitu. Jadi kayak kita juga nggak rusuh, biasanya rusuh terus. Iya. Tapi ini kayak nonton. Mainnya duduk di teater kan? Iya. Fix kita kayak Mozart ya berarti kita ya. Buset. Ada tuh kepikiran kayak mau pakai string banyak gitu. Pengen. Pengen nih. Brass tuh. Brass band kalau itu bukan string. Jadi pengen brass band itu jadi trompetnya banyak gitu. Big band. Gitu, kayak Lagu apa? Kayak Brand Setzer gitu. Lagu apa yang cocok tuh kira-kira tuh? ya hampir semua lagu lah kita. Apa semua ya? Depan terus tuh sistemnya main sama apa? Masukin nih bisa gas gitu. Gas terus aja. Iya juga sih. Lanjut kali ya, A, ya. Di sini kan ada nih lifeguard. Nah, keunikan lifeguard apa sih? Kayak lo pernah punya cerita apa dah atau apa gitu? Lifeguard itu adalah kumpulan freak show. Sirkus, tahu kan sirkus kan? Iya. Kita semua freak show. Iya, depan terus adalah tempat itu adalah sebuah freak show sebenarnya.
Jadi gue punya satu cerita ini Apa di tuh? Bandara Yogyakarta. Apa tuh? Jadi kita tuh waktu itu sepanggung sama satu pesawat sama Lomba Sihir sama siapa lagi sih? Bara Suara sama ERK gitu. Sama Perunggu. Nah, jadi waktu itu yang personal udah pada ngerokok di depan tuh, nongkrong di depan. Iya. Di depan bandara di luar tim produksinya pada ngangkat-ngangkat alat kan. Iya. Terus yang pertama kali muncul kan teknisinya Eh, RK keluar, nggak ada suara-suara apa, normal aja normal, Bara Suara keluar dan baju-bajunya hitam-hitam semua. Iya. Terus Lomba Sihir keluar gitu, Perunggu keluar. Dan gue anak-anak kita mana gitu. Pas keluar tiba-tiba dari jauh ada suara gitu ini datang langsung berisik, ada yang lompat-lompatin apa bandara, terus tiba-tiba Warna-warni lagi. bajunya ada yang merah, ada yang kuning. Jadi emang orang umum aja ya kita ya. Anak-anak lifeguard tuh itu kumpulan freak show itu contoh kecil dari ribuan cerita lainnya. Biar segala keanehannya karena isinya tuh lifeguard tuh kayak anime gitu. Iya, Orang buset. itu karakternya beda-beda gitu. Rambutnya beda-beda tuh. Warnanya beda-beda. Ada yang satu Gen Z Iya. gitu kan. Mentok. Gen Z Yang satu mentok. grunge. Batu, yang satu grunge, Yang satu punk. yang satu gendut. Gendut juga gitu. Perutnya doang tapi itu emang kayak anime banget kita. Kayak Naruto itu dikumpul jadi satu jadi band gitu. Karakternya ada ya berarti. Oke. Aneh-aneh oke. lah. Ada yang sakit, ada yang ini juga. Diabetes. Ada yang diabetes tuh kita satu itu ada paling inilah. Udahlah, unik lah tim kita. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Gue mau nanya nih, makna dari eksplorasi sendiri buat lo tuh apa sih? Kayak misalnya nih, kalau gue nih, gue tuh suka nyoba buat ngobrol sama orang gitu kan, nambah referensi gue, terus kayak bakal gue pakai ke depannya lagi gitu. Eksplorasi buat gue. Kalau menurut lo, satu-satu kali ya? Dari... Jauh dulu kali. Oh, dari... Gue deh, boleh. Aku ya. Kalau gue berani mencoba hal baru sih. Hmm. Mungkin salah satu yang gue terapin juga di Panturas kali ya. Karena kalau gue pribadi tuh nggak mau bikin sesuatu yang udah gitu aja gitu, tetap sama gitu. Kayak misalnya nih ada band si ini works dengan format kayak gini, ya udah bikin gini aja lah yang laku gitu. Nah, kalau gue tuh lebih suka coba yang lain. Kalau disambungin sama ini gimana? Kalau dicoba kayak gini gimana? Jadi berani coba hal baru aja sih. Oke. Kalau lo gimana nih? Kalau gua explore tuh tidak diam di tempat ya, bergerak gitu. Karena sebenarnya dan bukan cuma jasmani juga gitu, rohani kita maksudnya pemikiran juga segala macam tuh bergerak gitu. Jadi nggak cuman diam di tempat gitu. Ya salah satunya ya tadi ya nyoba hal baru, nyoba kenalan sama orang baru. Segala macam gitu. Jadi bikinin kita nggak diam di tempat gitu. Jadinya bergerak menurut gua ya. Ada hal yang lo explore juga nggak nih berarti nih? Kayak lo kan kalau nggak salah juga apa ya, ngoleksi barang tuh, kayak barang-barang band, nah, kayak gitu tuh termasuk eksplorasi buat lo? Iya, jelas maksud gua sebelum gua di Panturas gua nggak akan kebayang sih, maksudnya gua beli bass tahun 70 gitu. Bass gua, karena bass gua nggak ada di bawah tahun 80-an gitu ya, kecuali yang pertama, dan itu nggak kebayang awalnya karena bass pertama gua mah normal aja gitu. Dan bukan cuman bass gitu, kayak jadi ngulik ampli, ngulik efek, pedal, dan bahkan ya bukan instrumen gua gitu, gua ngeliat gitar yang enak buat di surf rock kayak gimana gitu, drum juga. Jadi ya banyak explore sih dengan jalan sama Panturas gitu. Sip. Kalau lo gimana nih, Mas? Mau yang mana dulu nih? Ya, Saya dulu sih. Mas Rizal dulu. Menurut saya makna explore itu mulai dari diri sendiri ya, membuka pintu. Jadi di dalam setiap pribadi satu orang tuh punya kebiasaan. Misalkan di pintu olahraga nih, nyoba misalkan dulu saya SD, SMP badminton, terus buka pintu lain. Misalkan nyoba sepedahan, terus buka pintu lain, coba apa. Gitu juga di misalkan kegiatan mencari uang nih, saya kan di Panturas, terus coba nyari pintu lain tuh, jualan atau apa. Jadi membuka pintulah apa yang ada di diri kita tuh di-explore, pintu mana aja yang bisa dibuka dan bisa jadi jalan yang baik gitu. Sip. Ada tujuannya berarti Ada tujuan. baik ya. Oke. Harus positif. Mas Rizal gimana nih? Aman aja. Explore.
Apa ya? Explore, makna explore. Explore itu hidup kan, kita hidup ya. Hidup kan kita belum mati ya. Benar. Terus dikasih hidup masa mau gitu-gitu aja ya. Kita harus eksplorasi gitu. Eksplorasi kehidupan kita, pemikiran kita, lingkungan kita, apapun itu. Apa sih jadi makna yang saya sampaikan? Tidak ada. Silakan. Tapi kayak gini berarti kayak lo ngasih bahan referensi buat satu sama lain gitu deh. Apa gimana? Kalau Iya, kayak proses sih. kreatif lo deh. Kayak Gogon tadi kan nanya apa bilang dia bukan explore barang dia doang, jadi eksplorin gua, jadi nuntut gua beli. Beli ini Cini mantep nih. Pakai mantep kecil. Kalau gua kan bass kan nggak ribet ya, barangnya dikit gitu. Jadi emang udah nggak banyak amat yang bisa dieksplor lagi, jadi gue ini aja nggak cuma ini berdua nih biasanya. Nah, tapi kalau kayak gitu berarti nyambung ke musiknya tuh, lo nge-explore musik tuh juga dari referensi-referensi yang lain tadi itu juga atau gimana? Iya, karena kita Gini. Si Gogon koleksi kaset. Si Kuya koleksi vinil. Ya. Terus ya udah kalau kita kayak kemarin kita apa namanya? Bikin nyusun yang rilisan baru tadi. Ya udah mereka bikin playlist di YouTube. Kasih ke kita itu. Setelah kita bentuk berbagi eksplornya, Kayak gitu ya. berbagi eksplorasinya di sana. Eksplorasi. referensi untuk eksplorasi. Betul gitu. Kalau kita kan kalau gua tuh perbendaharaan chord gitu-gitu kan nggak ngerti tuh. Iya. Acin. Iya. Terus kayak isian-isian, aneh tuh biasanya ijal tuh maksudnya kayak misalkan gue dapat referensi yang lo nih suara kayak gini mantap nih, cuma gue nggak tahu cara mengaplikasikannya. Iya. Terus gue kabarin Jal nih Jal bikin suara kayak gini deh, ntar dia yang ngulik tuh efeknya. Gitu. Ini gimana ya biar suara kayak gini nih kayak gitu. Jadi emang berbagi eksplorasi dan berujungnya akhirnya jadinya jadi satu karya yang hasil eksplorasi bareng-bareng juga gitu. Oke. Kayak album yang mau akan datang sih itu bener campuran Ya. referensi kita semua banget sih gitu. Nah, itu referensinya dari mana aja? Mungkin lo ada inspirasi dari band apa gitu atau mungkin nggak dari band? Masih dari band sih. band ya? Banyak sih. Kalau yang kemarin mah Apa tuh? pop Sunda. Iya, banyak pop Sunda sih. Kita ada yang ngambil dari Upit Sarimana, ada yang dari Wandi Group, ada yang Tarling-Tarlingan, ada yang dari Cirebonan Kamajaya, kelompok Kamajaya ya. Ada namanya Darso juga Darso juga ada kita masukin. Banyak banget lah. Yang di Bersaudara juga ada kita masukin. Jadi emang Dul Sumbang pun gitu yang ini yang pop banget pun ya gitu. Jadi emang kita ini gado-gado eksplorasi kali disebutnya. Jadi kayak gitu tuh kayak lo keluar dari depan turas juga nggak tuh? Enggak, tetap. Jadi kita mencoba hal baru cuma Mungkin orang awam bakal melihat begitu ya. betul akan ada yang berbeda gitu. Iya. Ya itu tapi tetap nggak ada yang nggak kita ilanginnya lah. Itu jadi apa ya, red line-nya tuh Tetap tetap ada kita gitu, simpan tetap gitu. Oke. Lo ada ini nggak sih kayak apa ya referensi band lokal entah Bandung entah manapun tapi dari lokal Indo dulu kali ya? Sekarang Yang- atau Yang sekarang sih. Sekarang. Referensi. Yang bisa didengerin nih sama Ada- orang. gua ada lagi suka banget band garage surf dari Manado. Apa tuh? Namanya Los Paros. Itu Paros. masih mungkin bisa dibilang untuk nasional masih under the radar lah ya. Dan itu agak aneh. Iya, itu dia mainin musik garage surf cuma dicampur sama shoegaze dan menurut gue itu menarik banget sih musiknya di album baru mereka kan baru rilis gitu. Dan itu keren banget sih itu kalau dari gue sih itu sih. Kalau dari lo apa nih? Gua, Yang lain nih. Gua Leipzig Leipzig. band Bandung. Apa ya musiknya apa ya? Dia post-punk. Post-punk. Idols inilah lokal idols tapi dengan kearifan lokal. Iya, dengan ini apa kekuatan cadas pangeran. Betul. Itu Leipzig. Mana aja? Ada band pop Bandung lah, band yang mencoba menjadi Peter Pan, the next Peter Pan. Namanya Alkateri. Ya, ini personilnya ada di balik kamera. Oh itu tuh. Yang itu tuh. Anggar juga. Partner juga. Itu isi bandnya 4 orang lifeguard, 1 orang teman kantor saya. Buset. Jadi Circle itu. betul itu patut didengar aja ya. Oke. The Next Peter Pan. Kalau lo apa nih, Bang Buya? Gua Leipzig udah ya, udah, Leipzig di- gua. Ini apa ya? Acin.
Petunjuk dong. Kasih petunjuk. Apaan ya? Lahir. Air. Lorju. Lorju. Lorju keren. Itu dari mana tuh? Dari Bandung. Dia Madura. Madura. Udah pernah tuh sepanggung bareng? Nah, waktu di Jogja. Jogja. Hotel bahkan. Hotel. Dia tuh mainin musik yang beda sama kita tapi bisa disatuin ya. Iya. Mungkin kita Keren banget sih itu. Pengen sih bisa suara gitar bisa kayak ada main bareng gitu sama Lorju ya. ya full bahasa Madura lagu-lagu. Ya Ivo boleh lah itu calling-calling. Keren tuh Madura. Itu dan bukan cuma Lorju, 4 band yang tadi total kita sebutin itu semuanya worth to hear Dan masih banyak lagi Iya. itu mah apa ya? dan masih banyak lagi lah. yang pop up di kepala sekarang Iya, juga. mungkin kalau ditanyanya itu ini ya, apa namanya? Kalau pertama kali top of mind-nya sih itu sih. Nah, Iya. Nah, kalau misal nih ekspor di bagian video klip nih. Video klip lo kan kayak apa ya? Mungkin gue bisa bilang kayak itu tuh kayak short movie bahkan ya. Soalnya ada ceritanya, terus bahkan kayak main emosi ya kadang-kadang. Dan ada yang short movie beneran ya. Nah, yang ada short movie nah kayak gitu tuh emang lo ada referensi tersendiri buat musik, buat film masuk ke video klip gitu atau gimana sih? Kalau kita sih sebenarnya berani nyoba hal baru. Jadi karena video klip biasanya kan band ya udah ngeband gitu, terus nyanyi di depan kamera. Ini kayak kita pengen coba pendekatannya lebih sinematik gitu. Jadi kita ngajak teman-teman yang emang suka sama film, sutradara film beneran gitu untuk direct gitu. Dan teman kita yang sama-sama ngerintis juga kali ya. Betul. Jadi boleh di shout out kali. Dari dulu sih. dari awal tuh awal ada aja sih. dari awal tuh ada Dian Tamara. Terus Terus ada bulan Struzo. Kembar Suzu. Oke. Terus apa? Kemarin terakhir Labrador sama siapa ya? Dwi Agung Pambudi. Agung Pambudi. Iya, terus juga sama apa? Edik Komot. Edik Hemot. Cerah hati. Cerah hati. Ya. Terus kita kan kita main musik surf ya. Ya. Surf tuh identik dengan film-filmnya Tarantino, makanya disebutnya Iya, Tarantino benar. Core. Tarantino Rock. Tarantino Bedanya Rock. Tarantino Rock. Makanya jadinya mungkin karena kita bikin musik gitu ke bawah-bawah tuh padahal nggak sengaja ya. Iya. Akhirnya ya udah jadinya. Karena kayak di Tafsir Mistik tuh kita emang terinspirasi sama scene-nya 5, 6, 7, 8 waktu main di film Kill Bill gitu. Gokil. Jadi ada yang lagi band tapi ada yang lagi bocok-bocokan. Tapi diseret ke tahun 50-an pasca Perang Dunia tuh. Itu yang bikin konsep kayak lo pada gitu atau gimana tuh? Emang lo request gitu? Explore bareng. Bareng. Kita emang ini ya. Kita pengen kayak gini terus diterjemahin sama tim ininya, tim PH-nya. PH-nya. Oke. Lanjut lagi kayak berarti ini nih di album ketiga nih. Itu bakal ada yang mau lo kasih tahu nggak nih? Maksudnya tentang apakah ada kesamaan sama album-album sebelumnya kayak bikin short movie juga nih, VT-nya atau apa nih? Kok VT? Apa video klipnya mau kayak gitu juga? Pikiran ya. Belum kepikiran sampai Belum promotional kepikiran. package-nya. Belum. Iya. Tapi yang Lagunya pasti belum jadi. iya, liriknya belum jadi. Tapi yang pasti kita pengen ada rilis vinyl lagi kan kita hampir semuanya sekarang kalau yang album tuh udah ada vinylnya juga. Terus pengen ada itu sih, terus kayak kalau bisa ada rezeki lain kayak tour segala macam. Tuh. Showcase gitu. Showcase enggak sih kita main luar negeri, amin bisa apa ini. Soalnya kayak gue kebayang aja gitu, misal nih someday The Panturas mau bikin album lagi, itu bisa video klipnya tuh dijadiin satu Rangkaian. kesatuan jadi sebuah film gitu. Itu kayaknya bakal keren gak sih? Pengen. Ada loh kebayangan tentang kayak gitu. Ada kalau ada budgetnya. Ada kalau ada Kebayangnya mah kita mah kebayang udah banyak banget yang kebayang, cuma emang terlalu terhambat oleh budget. Karena bukan cuma kita, hampir semua orang mungkin kayak gitu ya. Iya sih. Gitu. Jadi ya kalau ada yang mau tap in, Halus. gitu. Jadi banyak lah eksplorasi yang sebenarnya udah ada di kepala tuh banyak banget. Cuma ya terhambat ya budget dan waktu sih sebenarnya. Jadi Iya. pengennya ya semuanya terwujud ya. Banyak lah, mimpi kita masih banyak. Ini masih baru 30% kali ya dari kita gitu. Berarti ada nih wishlist buat yang kayak gitu ya. Banyak lah. banyak. FYI aja nih, di Ivo juga habis bikin mini series yang bakal di-upload di YouTube-nya euphoria.id. Jadi jangan lupa buat teman-teman langsung cus ke YouTube-nya euphoria.id.
abis ini mumpung kita udah di studio nih, kayaknya seru kali ya abis ini kita jamming Gas. dari depan Turas, gimana nih teman-teman? Boleh. Jadi abis ini karena udah di studio ya tanggung, kita bakal memainkan beberapa lagu dari depan Turas dan harus segera nonton di channelnya euphoria.id. Yoi. Stay tune, Euphorians. Stay tune. Bye.